نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار. Alhamdulillah, di hari ini kita masuk di pertemuan ke-22 dalam membahas kitab Khulasatun Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin li Talamidil Madarisil Ibtidaiyah bi Indonesia bi qalamil Ustaz Umar Abdul Jabbar rahmatullah taala alaih. Pembahasan kita di pertemuan kali ini membahas pembahasan yang ada di halaman ke-23 atau pembahasan yang ada di halaman 24, halaman 31 ya. Di halaman ke-31 buku yang kita pakai ini, buku Khulasah Nur al-Yaqin. Di halaman 31 silahkan dibuka. Ini pembahasannya berlanjut dengan pembahasan yang ada di halaman ke-33. Jadi insyaallah akan kita bahas ini halaman 31 sampai halaman 34. Berkaitan dengan gangguan orang-orang Quraisy kepada Nabi dan para sahabat. Dimaklumi yang namanya dakwah itu pasti akan mendapatkan gangguan. Tidak ada satupun dakwah kecuali pasti akan ada gangguan di dalamnya. Sehingga memang kewajiban kita itu terbagi menjadi beberapa pembagian. Kewajiban belajar, kewajiban mengamalkan ilmu, kewajiban berdakwah, dan kewajiban bersabar di atas dakwah. Ini 4 hal yang menjadi landasan utama di dalam hidup. Baik, di halaman 31, judul ke-21, beliau mengatakan Idza'u Quraisyin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, gangguan orang Quraisy kepada Nabi. Idza' itu artinya gangguan. Gangguan Quraisy, gangguan orang Quraisy, Quraisy nama suku di Mekah. Gangguan orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau memberikan 4 poin pembahasan di pertemuan kita ini, atau 3 poin pembahasan di pertemuan kita di judul ke-21 ini. Poin pertama kata beliau, akhadat Quraisyun tu'dhi ar-rasula wa tastahzi'u bihi khususan idza dhahaba ila salati ba'da an ra'at istimrarahu fi da'wati wa difa'i ammihi anhu. Akhadat mulailah, akhadat artinya mulailah. Akhadat mulailah Quraisyun. Quraisyun itu fa'ilnya, berarti fa'ilnya duluan terjemahkan. Orang-orang Quraisy mulai tu'dzir Rasul. Mulai untuk tu'dzi. Tu'dzi bermakna idza, sama kayak di atas. Mulai mengganggu Rasul. Rasul di sini enggak usah bertanya, Rasul Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, atau Rasul yang mana? Ya. Maka kita katakan bahwa Rasul di sini pasti Nabi Muhammad karena kemasukan alif lam dia. Baik. Maka Quraisy mulailah mengganggu Rasul wa tastahzi'u, dan mengejek. Tastahzi itu berasal kata istahza'a yastahzi'u, tastahzi'u bihi, artinya mengejek, mengolok-olok. Ya, mereka mulai mengejek Rasul. Khususan, ya, khususan artinya terkhusus. Terkhusus idza dhahaba ila shalah, terkhusus idza dhahaba apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahaba pergi ila shalah, pergi salat. Jadi khususnya kalau masalah mau pergi salat ini diganggu, diejek-ejek, diolok-olok. Ba'da, itu semua terjadi setelah, ba'da setelah, anra'ati istimrarahu, setelah ra'at, anra'at, setelah Quraisy melihat istimrarahu, terus menerusnya. Istimrar artinya terus menerus. Setelah melihat Rasulullah terus menerus
fit dakwah, di dalam dakwah. Artinya ketika fase awal, fase kedua, fase ketiga dan seterusnya, dilihat ternyata Nabi ini istimrar terus-menerus dalam dakwah. Lebih parahnya lagi wa difa'i ammihi. Nabi mendapat pembelaan, difa artinya mendapat pembelaan, ammihi dari pamannya. Dibela oleh pamannya. Pamannya yang mana yang membela? Abu Talib. Abu Talib bersusah payah untuk membela Nabi ya. Sampai beliau mendapati hal-hal yang seharusnya tidak beliau dapatkan kalau beliau tidak membela Nabi, tapi beliau rela untuk itu. Baik, wa difa'i ammihi anhu, dan mendapat pembelaan dari pamannya anhu, darinya. Artinya apa? Gangguan yang datang kepada Nabi, demikian pula ejekan-ejekan itu terkhusus apabila kalau beliau mau pergi sholat. Maka itu bermula sejak mereka mendapati Nabi terus-menerus untuk berdakwah dan pamannya Abu Talib membela terus apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Poin kedua kata beliau, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhum. Dan adalah Nabi, wa kana sudah sering ini, wa kana adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhum, menghadapi mereka. Adalah Nabi SAW menghadapi mereka bil hilmi, dengan tenang. Hilm itu santun, tenang. Tidak gerasak-gerusuk, tidak emosian. Nabi tetap menghadapi mereka, yuqabiluhum, menghadapi mereka. Mereka hum di situ adalah Quraisy. Nabi menghadapi mereka bil hilmi, dengan tenang, dengan santun, was-sabr, dengan sabar, wal lutf, ya, wal lutfi, dengan kelembutan. Nabi tidak kasar. Kalau mau bertindak secara kekuatan, Nabi ini bukan orang lemah ya. Fisik Nabi kuat. Apalagi ada penjagaan dari malaikat dan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Wal afwi, demikian pula beliau itu menghadapi mereka dengan al-afu, dengan suka memaafkan. Nabi itu memaafkan mereka. Artinya apa? Nabi sudah tidak suka mendendam. Perasaannya itu tidak menyimpan rasa dendam kepada orang yang menyakitinya, enggak. Nabi memiliki sifat pemaaf. Wa kana asyaddahum idza'a. Wa kana asyaddahum idza'a. Ya. Wa kana asyaddahum, orang-orang Quraisy itu adalah orang yang asyaddahum idza'an, orang yang sangat mengganggu. Jadi wa kana asyaddahum idza'an itu artinya orang Quraisy orang yang sangat mengganggu. Mengganggu dengan gangguan-gangguan yang disengaja, bukan gangguan yang tidak disengaja. Sengaja buat makar, sengaja mengganggu. Li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semuanya terjadi, ya, mereka lakukan li Rasul, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau Abu Jahlin. Jadi yang paling sangat mengganggu, wa kana asyaddahum idza'an, orang yang sangat mengganggu li Rasul, yang sangat mengganggu Nabi itu adalah Abu Jahal. Ini yang paling berperan ya. Yang paling berperan mengganggu Nabi SAW itu Abu Jahal, Abu Jahlin. Abu Jahal. Abu Jahal ini bukan paman Nabi Abu Lahab. Abu Jahal ini salah seorang tokoh Quraisy. Tokoh yang disegani, tokoh yang ditakuti. Ini Abu Jahal. Saking bejatnya orang ini, dia membunuh beberapa orang-orang yang masuk di dalam Islam. Abu Jahal ini mati di perang Badar di tahun kedua Hijriah. Ya, kepalanya dipenggal oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada catatan kaki nomor 10 ya tentang Abu Jahal. Kita baca sedikit, antum dengarkan saja, saya baca cepat karena tulisannya kecil dan tentu saja itu makan waktu yang banyak untuk kita catat satu persatu kata-katanya. Antum perhatikan saja yang saya jelaskan. Di poin ke-10 kata beliau di catatan kaki di bawah, min dzalik annahu ra'ar rasul marratan yusalli famana'ahu fa'aghladha lahu ar-rasulul qawla wa haddadahu faqala atuhaddiduni wa ana aktsaru nadiyah wa ana aktsarul wadi nadiyan fa'anzalallahu tahdidan lahu kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah
Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ini ayat turun ya, celaan dan ancaman terhadap Abu Jahal. Min dzalik, kata beliau, di antara hal itu annahu ra'ar rasul, yaitu dia melihat Rasul, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal ini kalau melihat Rasul marratan, ya, satu kali beliau melihat Rasul yusalli dalam salat, famana'ahu. Maka pernah satu kali, suatu ketika dia melihat Nabi salat, lalu dia mencegah Nabi salat. Dia halangi, ya, famana'ahu artinya dia cegah, dia halangi Nabi. Faqladallahu rasulul qaul. Maka Nabi pun mengeraskan suara terhadapnya. Kenapa lagi salat, ya? Nabi marah, ya. Wa haddadahu, lalu Nabi SAW mengancamnya. Jangan kau mengganggu saya, kata Nabi SAW. Apa kata dia? Kata dia kepada Nabi, atuhaddiduni, apakah kau ingin mengancam aku? Wa ana aktsarul wadi nadia, sementara aku adalah orang yang paling banyak pengikutnya di lembah ini. Dia katakan, kenapa engkau mau mengancam saya? Saya ini orang yang disegani, paling banyak pengikutnya, kata Abu Jahal kepada Nabi. Lalu Allah turunkan ayat, fa anzalallahu tahdidan lahu. Allah turunkan ayat untuk menjadi ancaman. Firman Allah di dalam surah apa ini? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Surah apa? Juz 30, ya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. La illam yantahi. Kalau dia tidak berhenti, kata Allah, lanasfa'an bin nasiyah, maka kami akan cabut ubun-ubunnya. Kami akan cabut ubun-ubunnya. Artinya Allah mampu untuk itu. Kenapa? Abu Jahal ini, sehebat apapun dia makhluk ciptaan Allah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun. Nasiyah itu ubun-ubun. Ubun-ubun kadzibatin khati'ah, ubun-ubun yang dusta, khati'ah, lagi durhaka. Falyad'u nadiyah, ya. Lalu Allah katakan, biarkan dia memanggil golongannya. Tadi katanya dia banyak pengikutnya, panggil semuanya untuk menyelamatkan dia. Sanad'u zabaniyah, kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Kami akan memanggil malaikat zabaniyah, salah satu malaikat Allah Azza wa Jal. Ya, lalu Allah mengatakan, kalla la tuti'hu, sekali-kali tidak, janganlah engkau taat, janganlah engkau patuhi dia, kata Allah kepada Nabi. Wasjud, sujudlah engkau, waqtarib, dan mendekatlah engkau kepadaku. Sujudlah engkau dan mendekatlah engkau kepadaku. Artinya apa? Tidak usah pedulikan Abu Jahal. Baik, kemudian kita kembali kepada poin di atas, kata beliau, wa Abu Lahab. Ini orang yang kedua yang paling memusuhi Nabi. Yang pertama Abu Jahal, yang kedua siapa? Abu Lahab. Tapi ingat ya, antum kasih tanda kutip di situ, yang merupakan paman Nabi alias saudara dari bapaknya Nabi itu adalah Abu Lahab, bukan Abu Jahal. Abu Lahab, yang paman Nabi itu Abu Lahab. Baik, untuk Abu Lahab ada catatan kaki nomor 11 di bawah. Kana yada'ul qadar ala babir rasul. Adalah dulu Abu Lahab ini pernah yada'ul qadar, meletakkan qadar. Qadar itu kotoran. Abu Lahab pernah meletakkan kotoran ala babir rasul, depan pintu rumah Nabi. Kotoran manusia, qadar itu tinja manusia. Ya, diletakkan depan pintu rumah. Kalau kita biasanya mendapati kotoran hewan, kotoran kucing, kotoran tikus, kotoran ayam depan rumah aja kita sudah marah, ya. Gimana kalau misalnya itu kotoran manusia, tinja manusia diletak di depan rumah kita? Min dzalik, kata beliau, di antara hal itu annahu ra'ar rasul, yaitu di mana dia melihat Rasul yusalli marratan. Ya, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, fa khanaqahu khatqan syadida. Jadi Abu Lahab pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, fa khanaqahu, lalu dia cekik Nabi khatqan syadida. Dengan apa? Dengan cekikan yang keras, lagi salat dicekik. Fa aqbala Abu Bakar, maka Abu Bakar datang, fa khallasahu minhu, maka Abu Bakar pun melepaskannya. Abu Bakar sahabat Nabi SAW. Faqala, maka Abu Bakar berkata kepada Abu Lahab, ataqtuluna rajulan, apakah kau ingin membunuh ayyaqula rabbi Allah, apakah kau ingin membunuh seorang laki-laki yang berucap Rabbku adalah Allah, wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, dan sungguh telah datang kepada kalian bukti yang nyata dari Rabb kalian. Nah, ini Abu Bakar yang menolong Nabi SAW, ya. Demikian pula kembali kepada ke atas, ya, orang ketiga yang banyak mengganggu Nabi. Yang pertama Abu Jahal, Abu Lahab. Yang ketiga wa Uqbah ibnu Abi Mu'ayyid. Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Wah, ini juga sama ini. Ngeri ini gangguannya. Wal Walid ibnul Mughirah. Dan yang keempat yaitu Al-Walid bin Mughirah. Ini empat tokoh Mekah yang dikenal ini jahat sama Nabi ini.
Uqbah bin Abi Mu'aid dan Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ini bapaknya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Makanya namanya Al-Walid karena Khalid bin Al-Walid. Al-Walid itu Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ini tidak berislam sampai dia mati. Ya, sampai dia apa? Meninggal. Adapun Al-Walid bin Mughirah ada catatan kaki untuk dia di catatan kaki nomor 12, antum bisa lihat wa huwa alladzi qala Allahu fi sya'ni. Al-Walid bin Mughirah itu adalah orang yang Allah berkata tentang dia. Yaitu apa? Allah katakan dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda. Dalam surah Al-Mudaththir ini. Allah katakan dzarni, biarkanlah aku, kata Allah. Wa man khalaqtu wahida. Biarlah aku yang akan bertindak kepada orang yang aku ciptakan sendirian. Yaitu Al-Walid bin Mughirah ini ciptaanku, kata Allah. Biarkan aku yang bertindak untuk dia. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Orang ini aku jadikan untuk dia malan mamduda, harta yang melimpah ruah. Jadi Al-Walid bin Mughirah ini orang kaya dia. Allah bukakan rezeki untuk dia. Wa banina syuhudan. Itu salah ya, bukan wabaina, tapi wabanina. Wabanina syuhudan. Ya, Allah katakan bahwa kami memberikan dia anak-anak banin, anak-anak yang selalu ada, selalu dekat dengan dia. Karena Al-Walid bin Mughirah memiliki anak-anak yang menyenangkan untuk dia. Di antaranya Khalid bin Walid. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan Al-Walid bin Mughirah yang Allah berikan kepadanya nikmat banyak, harta banyak, keturunan yang banyak, keturunan yang baik-baik, menyenangkan hatinya, namun tidak membuat dia menerima kebenaran Islam sampai dia mati. Ini banyak orang-orang seperti ini ya. Abu Lahab itu juga sama. Ya, orang yang Allah berikan istri yang cantik, keturunan yang baik, tapi semua itu tidak dapat menyelamatkan dia dari azab Allah. Baik, kita kembali kepada poin ketiga di atas. Wa qad intaqamallahu min jami'il mustahzi'ina ba'dal hijrah faminhum man qutila wa minhum man ahlakathul amrad. Ya, faqad intaqamallah. Ya, waqad dan sungguh intaqamallah. Intaqama yantaqimu, intaqama itu artinya membalas. Allahu fa'ilnya, dan sungguh Allah membalas. Sungguh Allah Subhanahu wa taala membalas min jami'il mustahzi'in. Dari min jami'il mustahzi'in. Allah membalas min dari jami' seluruh al-mustahzi'in. Allah membalas dari seluruh al-mustahzi'in, orang-orang yang mengejek ba'dal hijrah, setelah hijrah. Jadi setelah hijrahnya Nabi SAW, Nabi hijrah meninggalkan mereka, ya, maka Allah membalas orang-orang yang suka mengejek tadi. Faminhum man qutila. Faminhum, min di sini maknanya bukan min ibtidaiyah ya. Kalau min ibtidaiyah itu artinya dari. Ini min tab'idiyah, artinya diantara. Faminhum, dan diantara mereka man qutila. Mereka orang-orang yang mengganggu Nabi tadi. Di antara mereka ada yang terbunuh. Ada yang terbunuh, man qutila. Terbunuh, ya. Wa minhum man ahlakathul amrad. Wa minhum, dan di antara mereka juga man ahlakathu. Ada yang binasa, ahlakat binasa, ada yang binasa al-amrad, gara-gara penyakit. Allah turunkan penyakit, sakit, mereka mati. Ada yang terbunuh di medan perang, berjihad, tapi jihad di atas kekafiran. Kalau orang-orang kafir ini, mereka berperang di atas kekafiran. Baik, kata beliau, as'ilatun madza amilat Quraisyun ba'da an ra'at istimraran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nashr da'wati wa difa'i ammihi anhu. Madza, apa artinya ini? Apa? Madza apa? Ya. Amilat Quraisyun, yang dilakukan orang Quraisy. Amilat ya amila ya'malu, artinya melakukan. Ya, kalau alima ya'lamu artinya mengetahui. Madza amilat Quraisyun, apa yang dilakukan Quraisy ba'da, setelah an ra'at istimrar, setelah melihat istimrar. Istimrar apa tadi? Setelah melihat terus-menerusnya Nabi SAW fi nashri dakwah, dalam nashr. Nashr menyebarkan. Dalam menyebarkan dakwah. Wa difa'i ammihi anhu, apa tadi ini? Dan mendapatkan pembelaan dari pamannya. Jawabannya apa? Apa yang dilakukan Nabi SAW? Apa yang dilakukan Quraisy? Ya, mereka mengganggu ya. Mereka mengganggu secara khusus kalau Nabi SAW itu apa?
salat. Dicekik. Siapa yang mencekik Nabi SAW tadi? Abu Lahab atau Abu Jahal? Abu Lahab mencekik Nabi SAW. Ya. Mungkin pula meletakkan kotoran di depan rumahnya. Baik. Ini begitu jahatnya ya. Kalau Abu Jahal membentak Nabi SAW, mengancam Nabi SAW, ngaku-ngaku sebagai orang yang banyak pengikutnya. Yang benar ya, beliau ini tokoh masyarakat. Abu Jahal ini tokoh yang disegani. Ya, orang tua lah pula ya, dibanding Nabi SAW. Baik, ini pertama. Belum lagi, wadifa'i ammihi anhu, pamannya selalu membela. Ini yang lebih menjengkelkan. Mereka jengkel dengan Abu Talib. Karena Abu Talib ini menyembah ajaran nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala, agamanya Abdul Muttalib. Tapi bersama dengan itu dia tidak memberikan loyalitas terhadap agamanya Abdul Muttalib, justru malah membela Nabi SAW. Tapi dari segi agama, Abu Talib ini agamanya bukan Islam. Ya. Kemudian berikutnya kata beliau, bimadza kana yuqabiluhum, dengan apa bimadza? Kalau dia madza saja apa? Kalau bimadza dengan apa? Dengan apa kana yuqabiluhum? Dengan apa Rasulullah menghadapi mereka? Kana yuqabiluhumur Rasul. Dengan apa Rasul menghadapi mereka? Maksudnya gimana respon Nabi menghadapi mereka? Jawabannya di poin keberapa? Poin kedua. Kana sallallahu yuqabiluhum bil hilmi was sabri wal lutfi wal afwi. Nabi SAW menghadapi mereka dengan apa? Dengan tenang, bil hilmi was sabri, dengan sabar, wal lutfi, dengan lembut, wal afwi, dan memaafkan. Karena memang sifat pemaaf itu indah ya. Orang yang bisa memaafkan orang lain itu bukan orang yang biasa. Karena kalau orang yang mendapati sifat pemaaf dalam jiwanya, ini ada kelebihan tersendiri. Banyak orang yang susah untuk memaafkan. Nabi SAW ini sifatnya suka memaafkan. Sejahat apapun itu, Nabi SAW maafkan. Nabi SAW maafkan. Hanya saja para ulama menjelaskan bahwa tidak setiap yang dimaafkan dengan lisan lalu bisa dilupakan. Ya, kalau melupakan mungkin tidak semua orang mampu melupakan kejahatan yang pernah dilakukan terhadap dirinya oleh orang lain. Tapi kalau maafkan semua orang insyaallah bisa ya. Baik, sebagaimana sahabat Nabi SAW ya yang bernama Wahsy. Wahsy ini yang membunuh paman Nabi. Hamzah bin Abdul Muttalib terbunuh di perang Uhud tahun ke-3 Hijriah. Ya. Nabi SAW merasa sedih kehilangan di tahun ke-3 Hijriah itu. Belum lagi pamannya yang begitu dia cintai, Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, meninggal dunia. Maka Nabi SAW sangat membenci Wahsy. Sampai Nabi SAW mendapati Wahsy ini sudah berislam. Tapi kata Nabi SAW, ya, bahwa beliau telah memaafkan Wahsy, tapi Nabi memintanya untuk pergi dan tidak memunculkan lagi fisiknya, jasadnya di hadapan Nabi. Karena Nabi SAW ketika melihat Wahsy, dia akan ingat bagaimana kejahatan Wahsy membunuh paman Nabi SAW. Bersama dengan itu beliau telah memaafkan Wahsy. Baik, oleh sebab itu hati-hati kita menzalimi orang, karena kadang ada orang yang dia maafkan kita memang, tapi hatinya tetap mengenang dan mengingat itu. Baik, berikutnya kata beliau, ya, pertanyaan berikutnya, man kana asyadda idza'an lirrasul. Apa artinya ini? Man, siapa? Kana asyadda idza'an, siapa yang paling keras mengganggu Rasul. Tadi 4 orang. Yang pertama Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'aid, dan Al-Walid bin Mughirah. Dia hafal ya? Harus dihafal 4. Yang pertama itu Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'aid, dan Al-Walid bin Mughirah. Ini yang paling kerasnya. Yang lain banyak. Yang lain masih banyak lagi. Tapi ini tokoh-tokoh Mekah yang memang masyhur memberikan gangguan keras kepada Nabi. Hal intaqamallahu minal mustahzi'in. Apakah intaqama tadi artinya membalas. Apakah Allah membalas minal mustahzi'in? Allah membalas orang yang ngejek-ngejek tadi, orang yang mengolok-olok, orang yang suka mengejek Nabi. Jawabannya di poin ketiga ya. Waqad intaqamallah, sungguh Allah telah membalas mereka min jami'il mustahzi'in, seluruh orang yang mengejek tadi ba'dal hijrah, setelah hijrah. Artinya setelah Nabi berhijrah tinggalkan mereka. Karena memang Nabi SAW itu pergi ke tempat lain untuk meninggalkan Mekah. Kenapa Nabi tinggalkan kota Mekah? Karena memang Nabi SAW itu sudah mendapati nggak cocok lagi dakwah di sini. Untuk apa kita dakwah tapi orang yang dakwah nggak menerima? Mending pergi. Maka Nabi SAW pergi. Nabi hijrah ke Habasyah, Nabi hijrah ke
ke Taif, nggak diterima juga. Nabi hijrah ke Madinah barulah disambut dengan orang Madinah. Ya, seperti itu sampai beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan beliau merasakan ketenangan di dalam kota Madinah. Bahkan Nabi bersabda, "Al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun." Kota Madinah itu lebih baik bagi kalian kalau kalian tahu. Baik, jadi di antara mereka ada yang Allah balas, Allah azab dengan terbunuh di medan perang di atas kekafiran tentu saja. Ya, wa minhum man ahlakathul amrad, ada yang sakit sampai mati. Baik, al-khulasah kata beliau di halaman 33, akhadat Quraisyun fi idza'ir rasul. Apa artinya ini? Akhadat mulailah Quraisy fi idza'ir rasul, dalam mengganggu Rasul. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhum, menghadapi mereka. Nabi menghadapi mereka, merespon mereka bil hilmi was sabri, dengan santun, dengan tenang dan sabar. Wa asyaddu a'daihi, dan yang paling keras memusuhi Nabi. Wa asyad itu artinya yang paling keras. Dan yang paling keras a'daihi, memusuhi Nabi, mengganggu Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'aid. Satu lagi Al-Walid bin Mughirah. Baik, kita masuk di judul ke-22 karena ini masih satu pembahasan. Kata beliau, idza Quraisyin lis sahabah. Apa artinya ini? Idza apa idza? Idza apa? Saudara tadi di judul ke-21. Gangguan Quraisy untuk sahabat. Ternyata bukan cuma Nabi. Setiap orang yang mengikuti agama Nabi, mereka akan disakiti. Sebagai nanti akan kita ceritakan secara singkat bagaimana Ammar bin Yasir, sahabat Nabi SAW, hampir dibunuh. Dan keluarganya semua dibunuh. Bapaknya, saudaranya, ibunya, semuanya dibunuh. Poin pertama kata beliau, lamma ra'at Quraisyun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbaha azizan muhtaraman imtana'u an adahu. Lamma tatkala ra'at Quraisyun, sudah sering sekali ini. Tatkala Quraisy melihat anna Rasul, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi, asbaha azizan. Asbaha artinya jadi azizan, jadi orang yang dimuliakan. Tatkala Nabi SAW jadi orang yang dimuliakan, muhtaraman, jadi orang yang dihormati. Azizan jadi orang yang dimuliakan, muhtaraman jadi orang yang dihormati. Imtana'u an adahu, maka mereka berhenti mengganggu beliau. Kenapa? Sudah semakin dimuliakan. Orang Mekah semuanya memuliakan Nabi. Demikian pula muhtaraman, mereka menghormati Nabi. Imtana'u an adahu, maka mereka pun mulai berhenti mengganggu Nabi. Mulai berhenti. Kenapa? Sudah tidak kuat untuk melawan. Karena mayoritas orang sudah menganggap bahwa ajaran Nabi Muhammad inilah yang benar. Yang kedua kata beliau, wa aqbalu ala ashabihi. Wa aqbalu, dan mereka berpindah. Bukan lagi Nabi yang diganggu. Wa aqbalu, berpindahlah mereka, yaitu orang Quraisy. Wa aqbalu, berpindahlah mereka ala ashabihi, kepada sahabatnya. Bil idza, untuk mengganggu. Jadi nggak bisa Nabi, sahabatnya lagi. Karena kalau Nabi yang diganggu, dihormati orang. Nabi SAW dimuliakan orang. Marah orang kalau Nabi diganggu. Kalau gitu sahabatnya saja. Walasiyama, terlebih lagi. Lasiyama itu satu kalimat artinya terlebih lagi. Terlebih lagi kata beliau, ya, al-mustad'afin, orang-orang yang lemah. Terlebih lagi orang-orang lemah, ya, orang lemah mudah ditindas, ya. Lemah dari segi apa? Lemah dari segi harta, lemah dari segi fisik, ya. Alladzina la nasira lahum, yaitu alladzina apa artinya? Yang, orang-orang yang, yaitu orang-orang yang la nasira. La artinya tidak, nasira, tidak ada penolong lahum, bagi mereka. Nggak ada yang menolong mereka, ya. Orang-orang yang nggak punya penolong, siapa lah yang mau menolong mereka kalau mereka diganggu? Terutama para budak. Orang yang lemah, ya, nggak punya penolong. Para budak yang mereka diam-diam masuk Islam tanpa pengetahuan tuannya, maka mereka masuk Islam. Ini yang diganggu. Jadi target mereka yang berikutnya yaitu tadi para sahabat Nabi yang lemah-lemah tadi, yang nggak punya penolong. Kemudian kata beliau di poin ketiga, fa akhadat kullu qabilatin tu'adzibu man aslama minha bil habsi wad darbi wal ju'i wal atashi hatta sara al wahidu minhum la yastati'ul julus.
Wala yadri ma yaqulu min syiddatil adzab. Wah, ini ngeri sekali ini. Fa akhadat kullu qabilatin. Akhadat, saudara tadi, akhadat mulailah. Fa akhadat, maka mulailah. Kullu qabilatin, setiap qabilah. Qabilah artinya suku, qabilah suku. Ya. Ada pepatah kita di Indonesia. Apa itu? Ya. Tentang qabilah apa? Tuh, anjing menggonggong, kabilah berlalu. Artinya apa? Biar aja anjing menggonggong-gonggong, kabilah tetap berlalu. Artinya apa? Orang-orang suku-suku tetap berjalan, nggak diperdulikan. Biar aja. Namanya dalam perjalanan kadang ada anjing menggonggong, kadang ada sesuatu gangguan, ya kabilah tetap berlalu. Kabilah itu artinya suku ya. Jamaknya qabail. Qabilah jamaknya qabail. Inna ja'alnakum min dzakarin wa untha, kata Allah dalam surah Al-Hujurat. Kami ciptakan kalian dari golongan laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami jadikan kalian syu'ub, bersuku-suku, qabail, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu. Jadi kita ini beda-beda suku, beda bangsa, beda ras, semuanya ini untuk saling kenal mengenal. Gak ada bedanya, semua sama, kata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang bedakan kalian adalah ketakwaan kalian. Itulah yang menjadi tolak ukur kemuliaan di sisi Allah. Baik, maka mulailah kullu qabilah, setiap qabilah tu'adzibu man aslama minha, menyiksa, tu'adzibu menyiksa. Mulailah menyiksa man aslama minha, orang yang masuk Islam dari golongan mereka. Tu'adzibu menyiksa. Mulailah disiksa ya, menyiksa man aslama minha, orang yang masuk Islam dari golongan mereka. Contohnya ada yang masuk Islam dari suku ini, suku itu, mereka akan dibunuh. Maka setiap suku itu memeriksa siapa yang udah masuk Islam gitu. Periksa untuk disiksa. Ya, bil habsi, ada yang dipenjarakan bil habsi, dengan dipenjara. Ya, dipenjarakan. Seperti Utsman bin Affan yang dipenjara oleh siapa? Pamannya Abul Hakam. Ya, Utsman bin Affan, sangat mengerikan kisahnya beliau radhiyallahu anhu yang mendapat siksaan dari Al-Hakam bin Abil As, paman beliau Al-Hakam bin Abil As. Ya, dipenjara, diikat. Kalau bahasa kita sekarang dipasung. Tahu dipasung ya? Tahu dipasung, Virus? Pernah lihat orang dipasung? Kakinya diikat pakai kayu. Kayu itu dibulatin, nanti dimasukin kakinya, dikunci, dipasung. Utsman bin Affan lebih parah lagi, dibakarkan jerami sehingga ruangan tempat beliau disekap itu penuh dengan asap sehingga dia sesak nafasnya. Nah, gangguannya kayak begitu modelnya. Bukan sekedar mengganggu tapi menyiksa. Siksaan yang seperti inilah yang membuat orang kadang tidak kuat untuk berislam. Kembalilah dia murtad. Seperti itu. Baik, ada yang dipenjara bil habsi wat dorbi. Wat dorbi, ada yang dipukul. Walju, ada yang dibiarkan kelaparan sampai mati. Kalau dia budak nggak dikasih makan sampai mati. Wal atos. Atos apa? Atoshan. Atos apa? Haus. Ya, dibiarkan kehausan. Hatta saral wahidu, sampai, hatta itu artinya sampai. Sampai saral wahidu, sampai salah seorang minhum di antara mereka, wahid salah seorang. Sampai salah seorang di antara mereka, artinya orang-orang yang disiksa ini, sahabat Nabi yang disiksa ini, la yastati'ul julus. Ada yang la yastati, tidak mampu lagi al-julus, tidak mampu lagi duduk. Udah nggak bisa duduk lagi. Saking apa itu? Kalau udah nggak bisa duduk berarti apa? Tinggal apa? Kalau nggak bisa duduk berarti nggak bisa berdiri, lebih parah lagi berarti. Makanya nggak bisa berdiri, akhirnya duduk. Tapi ini nggak bisa duduk, berarti apa? Baring. Udah parah lagi ya. Sampai ada yang nggak bisa duduk sudah. Saking tersiksanya itu. Wala yadri ma yakul. Sampai la yadri, sampai ada yang tidak tahu lagi. La yadri, tidak tahu lagi ma yakul, apa yang dia katakan. Berarti sudah apa? Kalau udah nggak ngerti apa yang dia ucapkan, udah apa? Udah parah sekali nih kondisinya. Udah nggak, apa yang dia bilang dia nggak sadar lagi dia. Udah ngigau sudah. Berarti siksaan ngeri ya. Dipukul, dipenjara, dibiarkan kelaparan, kehausan, sampai kayak begitu modelnya. Ya, sampai nggak ngerti lagi apa yang dia bilang. Min asyadil adzab, dari siksaan yang begitu keras. Dari siksaan syiddah itu keras. Dari siksaan begitu keras. Halaman 34 kata beliau, poin keempat. Wa mimman uzibu bilalun. Ini dia. Di antara orang yang uzibu, di antara orang yang uzibu yang mereka siksa, yaitu Bilalun. Bilal.
Bilal yakni Bilal bin Rabah ya. Bilal bin Rabah itu bagaimana disiksa? Coba lihat catatan kaki nomor 14 di bawah. Kata beliau, "Kana sayyiduhu Umayyah yaj'alu fi 'unuqihi hablan yadfa'uhu ila sibyan yal'abuna bihi wa huwa yaqul ahadun ahadun wa kana yakhruju bihi fi ar-ramli syadidi al-hararah alladhi law wudi'at 'alayhi qit'atu lahmin la nadajat thumma ya'muru bis-sakhrati fatuda'u 'ala sadrihi thumma yaqulu lahu la yazalu hakadha hatta tamuta aw takfura bi Muhammadin wa ma zala kadzalika hatta ishtarahu Abu Bakrin fa khallasahu." Ini contoh siksaan untuk Bilal. Bilal bin Rabah termasuk orang yang masyhur ya, sahabat Nabi, seorang budak yang dimerdekakan, dibeli dengan Abu Bakar. Dia ini milik Umayyah, asalnya dia ini milik tuannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Karena sayyiduhu Umayyah bin Khalaf, disebutkan bahwa pemilik tuan dari Bilal bin Rabah ini namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah ini yaj'alu fi 'unuqihi hablan, menjadikan tali diikatkan di leher Bilal. Udah kayak apa ini? Kayak hewan udah. Kayak anjing, kayak kambing, hewan peliharaan, kayak sapi, diikat lehernya. Wa yadfa'uhu ila sibyan, lalu dia diseret, diarahkan kepada anak-anak kecil. Dikumpul anak-anak kecil. Anak-anak kecil, sini kalian kumpul. Coba lihat ini. Yal'abuna bihi. Lalu Bilal itu dijadikan permainan, dimain-mainkan sama anak-anak tadi, diejek-ejek, dimain-mainkan ya, gimana? Wa huwa yaqul, sambil dia mengatakan ahad, ahad. Bilal tetap mengatakan ahad, ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Coba lihat. Ya, betapa mengerikannya siksaan ini, tapi tetap berada di atas keimanan yang kokoh. Wa kana yakhruju bihi fi ramil syadid al-hararah. Dan juga Bilal pernah disiksa dengan tuannya dengan dihamparkan, dengan dilemparkan di atas pasir yang begitu panas. Ya, padang pasir panas yang ada di sana itu dilemparkan dia di sana, ya. Panas yang begitu ngeri. Bayangkan suhunya Arab Saudi seperti apa kalau panas. Sampai disebutkan dalam riwayat, alladzi law wudi'at 'alaihi qit'atu lahmin, andai kata misalnya di hamparan pasir panas yang Bilal dilemparkan di atasnya itu, andai kata diletakkan sepotong daging di situ, la nadajat, maka daging itu akan matang. Akan jadi dendeng daging misalnya. Atau akan jadi apa? Akan jadi stik daging ya. Nah, begitulah, bayangkan panasnya itu. Daging aja bisa masak. Begitulah panasnya. Tsumma ya'muru bis-sakhra fatud'u 'ala sadri. Lalu pernah juga dalam suatu kejadian tuan pemilik Bilal bin Rabah ini yang namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini meletakkan batu besar di atas dadanya Bilal. Tsumma yaqul, sambil dia mengatakan lahu kepada Bilal, ya, terus-terusan kau seperti ini hatta tamut. Ya, sampai engkau akan mati. Au takfur bi Muhammad, atau engkau akan kufur kepada Muhammad. Kau mau seperti ini sampai mati atau keluar dari agama Nabi, itu maksudnya. Wa mazala kadzalika, dia terus disiksa seperti itu hatta ishtarahu Abu Bakar, sampai Abu Bakar ishtarahu, membelinya. Fa khallasahu, lalu dimerdekakan. Luar biasa, Abu Bakar ini banyak jasanya dalam Islam, sehingga layaklah beliau menjadi manusia termulia setelah Nabi SAW dan menjadi khalifah pemimpin kaum muslimin setelah Nabi SAW. Dibeli, dimerdekakan. Luar biasa, pahala memerdekakan budak itu adalah pahala surga. Baik, ini contoh ujian untuk Bilal. Lanjut berikutnya, di poin berikutnya di atas, kata beliau, wa Ammar ibnu Yasir, di atas. Ya, Ammar bin Yasir, ini apa ini? Orang yang kena siksa. Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, ini keluarga-keluarga miskin, gak ada penolongnya. Adapun Ammar bin Yasir, ceritanya di catatan kaki nomor 15. Kata beliau, kanu yu'adzibunahu bin nar hatta mata Abu Ammar. Ya, dalam riwayat disebutkan bahwa mereka, orang-orang Mekah ini, yang jahat-jahat ini, mereka menyiksa ya keluarganya Ammar bin Yasir. Ada yang dibakar dengan api, ada yang dipanaskan dengan terik panas matahari. Hatta mata Abu Ammar, sampai bapaknya Ammar meninggal. Ya, namanya Yasir. Bapaknya Ammar ini namanya Yasir. Kalau sahabatnya namanya sahabat Ammar bin Yasir. Nah, Ammar bin Yasir meninggal dunia. Wa ummuhu tahtal adab. Demikian pula ibunya. Ibunya Ammar bin Yasir namanya Sumayyah. Sumayyah ini juga disiksa, diadab. Ya, dia dibunuh oleh Abu Jahal. Penyiksaannya bagaimana? Sebutkan dalam riwayat bahwa Abu Jahal mengambil tombak yang runcing, menusukkan tombak itu ke kemaluan ibunya Ammar. Ya, di bagian kemaluannya, hingga tembus ke bagian mulutnya. Nah, itulah
siksaan yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir. Lalu Ammar juga ingin dibunuh. Ammar ingin dibunuh radhiyallahu anhu. Maka diancam dia kalau tidak mengucapkan kalimat kekufuran maka akan dibunuh. Maka dia mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa dia kufur terhadap ajaran Nabi SAW. Lalu setelah itu didatangkan beritanya kepada Nabi, ditanyakan bagaimana tentang kasus Ammar. Maka Nabi katakan dia tidak keluar dari Islam, hatinya tetap tenang di atas keimanan kepada Allah. Inilah dalil bahwa bolehnya melakukan sesuatu yang asalnya tidak boleh dilakukan kalau dalam keadaan genting darurat. Dalam genting keadaan darurat. Ini beda cerita kalau darurat. Tapi hati tetap berada di atas keimanan. Lanjut berikutnya, wa akhuhu wa abuhu wa ummuhu. Demikian pula saudaranya Ammar, bapaknya, ibunya, semuanya disiksa. Wa akhuhu, saudaranya. Wa abuhu, bapaknya. Bapaknya siapa namanya? Yasir. Wa ummuhu, ibunya siapa namanya? Sumayyah. Wa Khabbab ibnul Arad. Nah, ini juga sahabat Nabi SAW ini, Khabbab ibnul Arad. Ini orang yang lemah juga, yang termasuk dari orang yang tidak punya power untuk menolong dan membela diri. Adapun Khabbab ibnul Arad disebutkan ceritanya di catatan kaki nomor 16. Kanat maulatuhu ta'ti bil hadidah al-muhmah fataj'aluha 'ala dhahrihi liyakfura fala yazidu dzalika illa imana. Disebutkan kana maulatuhu adalah majikannya. Majikannya ini seorang perempuan. Disebutkan namanya adalah Ummu Anmar. Namanya Ummu Anmar al-Khuzaiyah. Ini ya tuannya Khabbab ibnul Arad. Yaitu apa? Ummu Anmar al-Khuzaiyah. Adalah tuannya ini ta'ti bil hadidah al-muhmah. Ya. Dia biasanya datang membawa besi yang sudah dipanaskan. Membawa apa? Hadidah al-muhmah, besi yang sudah dipanaskan. Fataj'aluha 'ala dhahri. Lalu besi yang panas itu ditempelkan ke punggungnya Khabbab ibnul Arad karena dia seorang budak. Liyakfura, agar dia keluar dari agama Islam, agar dia kafir. Fala yaziduhu dzalika illa imana. Semua itu tidak berefek, tidak menambah apa-apa kecuali beliau semakin beriman. Semakin beriman, dia enggak peduli mati di medan menjalankan agama Allah Azza wa Jalla. As'ilatun, kata beliau soal-soal, mata imtana'at Quraisyun an idza'ir Rasul, kapan berhenti Quraisy dari mengganggu Rasul? Jawabannya apa? Tatkala melihat Nabi SAW itu sudah asbaha azizan muhtarama. Melihat Nabi sudah mulai dimuliakan dan dihormati orang. Berhenti mereka karena takut ya. Notabene-nya orang udah membela agama Nabi. Alaman aqbalu bi idzaihim, ya. Alaman akbalu bi'idaihim, lalu atas siapa mereka berpindah memberikan gangguan? Maksudnya apa? Pindah ke siapa gangguan setelah Nabi? Ala sahaba wa akbalu ala ashabihi bil idza, dan berpindahlah mereka kepada sahabat Nabi dengan gangguan tadi. La siyama al mustad'ifin, ya, terlebih lagi orang-orang yang lemah dari kalangan para budak, alladzi la nasira lahum, orang yang enggak punya penolong. Kaifa kanu yu'dzunahum, bagaimana cara mereka mengganggu sahabat Nabi? Bagaimana cara mereka mengganggu sahabat Nabi? Ya. Ya, dengan apa yang disebutkan oleh beliau tadi, ya, bil habsi, dengan dipenjara, wad darbi, dipukul-pukul, wal ju', dibiarkan kelaparan, wal atas, dibiarkan kehausan. Hatta sarul wahidu minhum la yastati'ul julus, sampai ada yang enggak bisa duduk, wala yadri ma yaqul. Sampai ada yang enggak bisa, yang tidak tahu dia itu ngomong apa. Udah enggak sadar sudah. Ya, sampai kayak begitu modelnya. Allahu Akbar. Kemudian kata beliau terakhir pertanyaan, udhkurli ashhara man udzibu. Udhkurli, sebutkanlah kepadaku. Sebutkanlah untukku. Maksudnya beliau ingin meminta kepada kita. Coba sebutkan untukku ashhara man udzibu. Orang yang paling ashhar. Orang yang paling masyhur. Man udzibu, yang kena siksa. Siapa orang yang paling masyhur? Bilal bin Rabah. Kemudian Ammar bin Yasir. Yasir bapaknya Ammar, ibunya Khabbab bin Ibnul Arad. Khabbab ibnul Arad. Baik, berikutnya al-khulasa ringkasan. Lamma qawiyar Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasul sudah qawiyah kuat. Qawiyah artinya kuat. Tatkala Rasul sudah kuat, bada'at Quraisyun, maka Quraisy mulai, Maka Quraisy mulai, ya, fi idza'i ashabi, dalam mengganggu sahabatnya. Mulai mengganggu, karena Nabi sudah kuat, maka Quraisy mulai mengganggu sahabat Nabi. Wa khassatihi al-mustad'ifin, terkhusus al-mustad'ifin, orang-orang yang lemah.
Kabilal, seperti Bilal, Ammar bin Yasir, seperti Bilal dan Ammar bin Yasir. Allahu a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.